Hai, selamat berjumpa kembali bersama saya di channel banghaji.com. Kita akan lanjutkan kembali ya tutorial adminer sebagai pengganti dari PHP MyAdmin. Pada video 1 sampai dengan video yang keempat, semua tabel sudah kita buat, dan pada video ini kita akan membahas tentang pembuatan view, yaitu sebuah tampilan yang nanti menggabungkan antara beberapa buah tabel. Meskipun view itu sendiri tidak harus merupakan gabungan dari beberapa tabel ya. Saya ucapkan selamat sore, selamat malam, selamat pagi, dan selamat siang dulu sebelum kita mulai. Baik, silahkan seperti video sebelumnya dijalankan dulu web servernya, atau jika sudah maka langsung saja mengakses adminer. Saya akan jalankan menggunakan server to go. Jika Anda belum punya, saya promosikan kembali. Silahkan download melalui web kami, yaitu www.banghaji.com ya. Video ini sendiri juga bisa disaksikan, ditonton melalui website tersebut, dan beberapa tulisan lain yang terkait dengan materi yang kita sampaikan ini juga ada di dalam blog tersebut. Baik, saya akan login dulu. Kemudian kalau sudah berhasil, nanti silahkan dibuka database inventaris ya. Kita sudah punya 4 buah tabel yang kalau kita lihat di video sebelumnya ada relasi secara logik yang sudah kita buat, yaitu antara barang dan jenis, di mana barang itu pasti memiliki jenis, begitu. Kemudian inventaris juga memiliki barang, dan inventaris itu juga memiliki ruangan. Artinya barang itu nanti akan berada di ruangan yang mana. Demikian. Nah, pada video ini kita akan membuat sebuah view yang merupakan gabungan dari 2 buah tabel untuk kasus yang pertama, kemudian nanti untuk 4 buah tabel sekaligus untuk bagian yang kedua. Baik, view yang akan kita buat adalah untuk menggabungkan antara tabel barang dan jenis. Jadi tabel barang yang strukturnya seperti ini akan digabungkan bersama tabel jenis yang isinya seperti ini, yang mana nanti akan kita gunakan hanya beberapa field saja. Jadi kita memilih beberapa field tertentu yang akan kita masukkan ke dalam view-nya. Kita akan beri nama view-nya adalah view barang. Gambarannya adalah seperti gambar berikut ya. Ini view barang. Namanya adalah view barang. Nanti akan kita buat, bagaimana caranya kita saksikan nanti. Yang akan kita tampilkan hanya 4 buah field, yaitu barang ID, ini berasal dari tabel barang. Jenis nama, ini berasal dari tabel jenis. Barang nama dan barang keterangan, ini berasal dari tabel barang. Jadi ada 2 buah tabel yang akan kita gabungkan menjadi satu ke dalam view barang. Baik, kita kembali ke adminer. Kita akan coba buat. Silahkan diklik di nama database-nya. Nama database inventaris. Kemudian diperhatikan di bagian panel kanan bawah ini ada create view ya, di sebelah kanan dari create table. Silahkan diklik. Kita akan belajar sekaligus tentang penulisan kode untuk SQL ya. Oke, kita akan beri nama sesuai dengan ini, gambar ini tadi ya, view barang ya. Kita akan beri nama seperti itu, view underscore barang, seperti ini. Kemudian perintahnya, kita akan membuat view ini menggunakan perintah SQL. Perintah SQL-nya, baik, saya perbesar dulu supaya kelihatan. Oke, seperti ini. Saya akan ambil hanya 4
field saja dari kedua tabel ini ya. Tabel barang field barang ID, jenis nama dari tabel jenis, barang nama, dan barang keterangan dari tabel barang. Cara penulisannya adalah select, maaf sebentar, saya harus seperti ini ya, select, saya akan enter saja supaya mudah. Baik, saya perbesar seperti ini. Perintahnya adalah select, kemudian diikuti dengan nama tabelnya, lalu nama field yang akan diambil. Di sini ada beberapa cara, bisa dengan menggunakan seperti ini, karena aslinya adalah nama barangnya seperti ini ya. Jadi nama tabelnya dulu, kemudian diikuti dengan nama fieldnya. Ini akan diambil seperti ini, boleh ya. Kemudian yang kedua, saya enter atau Anda ketik langsung ke sebelah kanan juga boleh. Saya akan tampilkan lagi berdasarkan gambar tadi adalah diambil jenis nama, itu berasal dari tabel jenis. Ini adalah tabel jenis, kemudian yang akan ditampilkan adalah jenis nama yang akan kita ambil dari fieldnya. Kemudian tabel barang, fieldnya adalah barang nama ya. Yang terakhir tabel barang, maaf, tabel barang, fieldnya adalah barang keterangan. Cukup sampai di sini, tanda komanya jangan diberi karena ini adalah field yang terakhir yang kita ambil. Kemudian saya akan masukkan seperti ini from ya. Kemudian nama tabelnya barang, karena dua ya, koma, jenis seperti ini. Kemudian ada syaratnya untuk menggabungkan kedua ini, yaitu yang berhubungan. Jadi harus sama. Kita akan lihat gambar sebelumnya. Kayak seperti ini adalah relasi sebelumnya antara barang dan jenis. Yang berhubungan adalah jenis ID di tabel barang dan jenis ID di tabel jenis. Artinya keduanya ini harus sama datanya. Artinya harus dicocokkan apakah sama atau tidak. Kalau dia sama, maka nanti akan bisa ditampilkan di view barang. Jika tidak sama, maka tidak akan ditampilkan atau tidak akan diambil. Ya, kita akan lihat untuk menampilkan seperti ini nanti. Saya kembali ke sini. Syaratnya adalah ini barang, nama tabel ya, barang, kemudian jenis ID-nya harus sama dengan jenis ID seperti ini. Jadi jenis ID yang ada di tabel barang harus sama dengan jenis ID yang ada di tabel jenis. Ya. Ini adalah cara pertama. Cara pertama penulisan khusus untuk view ini ya, menggunakan nama tabel secara langsung. Baik, saya akan tunjukkan cara kedua yang ini lebih praktis, lebih mudah, dan pengetikannya lebih sedikit ya. Kita menggunakan alias. Jadi dengan cara seperti ini pun bisa. Kemudian menggunakan alias juga bisa. Jika dirasa cukup dengan seperti ini, tinggal klik save ya. Tapi saya akan menggunakan alias. Jadi seperti ini. Barang itu akan saya ganti dengan alias hanya huruf B saja. Misalnya begini, B. Kemudian untuk jenis saya ganti dengan huruf J. Semuanya yang barang saya ganti dengan B seperti ini. Yang ini from barang, ini disebutkan inisialnya untuk aliasnya adalah B, spasi B begitu ya. Jenis ini dengan J. Yang where-nya juga sama menggunakan B ya. Yang jenis ini, nama tabel ini menggunakan J seperti ini. Jadi ini sama saja. Ini justru pengetikannya lebih ringkas. Ada beberapa karakter yang bisa kita kurangi. Baik, jika dirasa sudah cukup, ini seperti ini. Urutan ini mempengaruhi ya. Barang ID, jenis nama, barang keterangan. Ini sesuai dengan gambar kita. Barang ID, jenis nama, dan barang keterangan. Jika Anda ingin urutannya berubah, tidak sesuai dengan yang ada ini, Anda boleh ganti di sini, ditukarkan saja tempatnya. Catatan adalah
field yang terakhir yang dipanggil jangan diberi tanda koma ya. Saya akan contohkan untuk yang misalnya Anda lupa dikasih tanda koma seperti ini ya. Kita akan coba save. Nah, seperti ini akan muncul error ya. Muncul error di baris 7 katanya ya, karena tidak bisa dijalankan ini karena masih dianggap sebagai masih ada statement setelah koma ini ya. Nah, ini kita hapus saja. Kemudian diklik save ya. Jadi ini sudah cukup untuk membuat view yang tadi ya. Klik save. Oke, view has been created. Saya perkecilkan kembali tampilan layar ini. Oke, seperti ini. Baik, ini sudah ada tambahan satu buah kalimat di sini ya, kata view barang. Ini yang kita buat tadi. Perhatikan di sini bentuknya, format hurufnya berbeda ya, format font berbeda seperti ini. Kalau dia nama tabel, bentuknya tegak ya, biasa, normal seperti ini, tegak. Sedangkan untuk view dia miring seperti ini ya. Oke, kalau saya klik show struktur untuk view, maka ini tadi isinya adalah barang ID, jenis nama, barang nama, dan barang keterangan. Ini adalah field gabungan dari dua buah tabel, yaitu tabel barang dan tabel jenis. Sekarang kita ingin lihat isinya. Nah, untuk melihat isinya, kita harus klik select atau select data yang ada di sini. Oke, seperti ini. Ini sudah muncul barang ID 1 dan 2, jenisnya muncul di sini, trainer dan mebler ya. Nama barangnya juga muncul dan keterangannya juga tampil. Padahal di tabel barang kalau kita lihat tidak ada. Ya, tidak ada, yang ada hanya jenis ID. Nah, inilah fungsinya dari yang kita bahas di video sebelumnya tentang relasi. Walaupun relasi yang kita buat adalah relasi secara logik seperti ini ya. Relasinya adalah secara logik yang kita buat. Baik, ini view ini sudah bisa menampilkan sesuai dengan yang kita inginkan. Perhatikan di sini untuk select di view barang, ini sudah bisa menampilkan sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Jadi ketika kita ingin misalnya di dalam sebuah program menampilkan barang, maka kita bisa memanggil nanti view barang ini saja, tidak perlu kita memanggil barang dan jenisnya. Sehingga misalnya perlu membuat dua buah query untuk menampilkan itu, atau satu buah query yang berbentuk seperti view, tidak perlu lagi karena kita bisa wakilkan dengan sebuah view seperti ini. Nanti yang dipanggil hanya view-nya saja. Nah, perlu diingat adalah bahwa view ini bukan tabel dan dia tidak bisa ditambah isinya, tidak bisa dihapus, tidak bisa diedit karena dia merupakan gabungan. Jadi bukan berupa tabel asli atau tabel master. Tabel masternya adalah yang 4 di atas ini ya. Yang 4 di atas ini adalah tabel master. Kita coba misalnya untuk view barang ini, kita tambahkan data misalnya ya, seperti ini. Kita masukkan misalnya jenisnya 3, barang namanya apa begitu ya, keterangannya misalnya keterangan seperti ini. Kita akan coba save di view barang ya. Ini tidak akan bisa, pesan yang muncul di sini adalah tidak bisa memodifikasi. Kenapa? Karena dia bukan sebuah tabel, dia adalah gabungan, hanya sebuah tampilan saja dari gabungan tabel. Oke, seperti itu. Menghapus juga tidak bisa, misalnya ini mengedit, ini diedit juga tidak bisa ya. Ketika kita ganti misalnya save, ini juga tidak bisa. Kenapa? Karena tadi view ini hanya sebuah tampilan dari penggabungan beberapa tabel saja. Baik, kita sudah membuat satu buah view ya. Kemudian kita akan buat view kedua. Buat view kedua, bahasan kita hari ini. Yang view kedua ini adalah gabungan dari keempatnya.
ya. Jadi seperti ini, empat-empatnya kita gabung. Lalu apa saja yang ingin kita tampilkan? Kita lihat di view yang kedua, namanya view inventaris. Yang akan kita tampilkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 field dari 4 buah tabel. Benarkah 4 buah tabel? Kita perhatikan di sini. Inventaris ID. Inventaris ID ini berada pada tabel inventaris. Coba kita lihat. Tabel inventaris, ada inventaris ID ya. Yang kedua, ruang nama. Ruang nama ini berasal dari tabel ruang, yaitu ruang nama yang kita ambil. Yang ketiga, ruang status juga sama. Oke. Yang keempat, jenis nama. Jenis nama berasal dari tabel jenis. Ini jenis nama. Oke. Selanjutnya adalah barang nama dan barang keterangan. Ini berasal dari tabel barang. Barang nama dan barang keterangan. Selanjutnya lagi, yang terakhir adalah inventaris quantity. Inventaris QTY ini ada di tabel inventaris. Oke. Jadi kita ingin tahu barang itu namanya apa, di ruang mana, jenisnya apa, jumlahnya berapa. Ya, kira-kira seperti itu ya. Kita akan coba buat caranya sama seperti tadi. Kembali dulu ke nama database-nya. Ya, database yang aktif sekarang adalah inventaris. Kita create view. Oke, create view. Saya beri nama dengan view inventaris. Oke, perintahnya sama. Select. Saya besarkan lagi. Oke, seperti ini. Oke, mulai dari yang pertama, saya kembali ke gambar. Inventaris ID, ruang nama, ruang status, dan jenis nama. Itu dulu ya. Oke. Cara penulisannya seperti tadi, dimulai dari nama tabelnya. Nah, kita akan gunakan langsung alias ya. Jadi untuk inventaris kodenya adalah I untuk inventaris, kemudian untuk ruangan, untuk ruang menggunakan R ya. Selanjutnya untuk barang menggunakan B. Betul. Kemudian tabel ke berikutnya jenis menggunakan J ya. Baik, ada 4 buah alias. Kita akan buat. Silahkan diketik. Yang pertama adalah I titik inventaris ID. Oke, yang kedua adalah ruang nama, diambil dari tabel ruang. Kita inisialkan atau kita aliaskan dengan R. Ruang nama. Yang berikutnya dari ruang juga, ruang status. Sebentar, yang harus kita perhatikan, benarkah ruang atau ruangan ya. Nanti kita perhatikan kembali. Yang berikutnya urutannya adalah jenis nama, diambil dari tabel jenis. J jenis nama. Kemudian yang berikutnya adalah barang nama, diambil dari tabel barang, yaitu B barang nama. Kemudian B barang keterangan. Kemudian yang selanjutnya untuk field yang ketujuh diambil dari tabel inventaris, yaitu inventaris QTY ya. Oke, seperti ini cukup. Kita akan tes nanti. Diambil dari tabel apa saja? Inventaris, inisialnya atau aliasnya adalah I, gitu ya. Kemudian dari tabel ruang, inisialnya adalah R, aliasnya. Kemudian dari tabel jenis, jenis J, tabel terakhir adalah barang, inisialnya B. Nah, yang berikutnya adalah syaratnya. Sebentar. Oke, syaratnya karena dia menghubungkan antara antara 4 buah tabel. Di sini ada 3 syarat ya, di mana relasinya ada 3. Barang, jenis seperti ini ya, inventaris,
dan ruangan dan juga barang. Ini harus cocok semua ya, ruangan ID dan ruangan ID, inventaris, barang ID dan barang ID, jenis ID dan jenis ID, ini harus cocok semua. Jadi kita akan bolak-balik ke sini nanti. Oke, syarat yang pertama mulai dari inventaris adalah barang ID ya. Kita cek barang ID. Ini syaratnya adalah where, karena dia lebih dari satu nanti menggunakan klausa n ya, menggunakan operator n. Nama tabelnya adalah inventaris, kemudian nama field yang dicocokkan adalah barang ID ya, perhatikan di sini di gambar, inventaris barang ID dicocokkan dengan tabel barang dengan field barang ID. Tabel barang B ya, kemudian barang ID. Nah, ini untuk syarat yang pertama N. Ini untuk kelanjutan berikutnya. Syarat berikutnya adalah, perhatikan lagi mulai dari inventaris ya. Inventaris ini berhubungan dengan ruangan. Nah, artinya field yang kita ambil adalah I titik ruangan ID disamakan dengan ruangan ID gitu ya. I titik ruangan ID harus sama dengan R, tabel ruangan ya, ruangan underscore ID. Kemudian syarat ke berikutnya, kan ada 3 buah relasi ya. Syarat ke berikutnya apa? Yaitu barang dan jenis. Ya, ini harus diset, maka barang jenis ID sama dengan jenis ID, diwakili dengan tanda B dan tanda J untuk jenis. Kemudian di sini B ya, jenis ID harus sama dengan J titik ya, jenis ID. Seperti ini cukup ya. Kita akan save dulu ya, kita akan tes, save dulu. Oke, ini ada error ya, ada error, inventaris ruang does not exist. Inventaris ruang itu tidak ada, inventaris ruang tidak ada. Kita akan cek nama fieldnya satu persatu berdasarkan nama database. Oke, untuk ruang ini bukan ruang tapi ruangan ya, ruangan. Kita ganti dulu semua yang ruang menjadi ruangan. Oke, dari atas ini juga perlu ditambahkan ya. Kemudian ini ruang ya, ruang harus ditambahkan jadi ruangan R seperti ini. Kemudian ada lagi yang lain, kita cek dulu ruangan ID benar, ruangan ID benar. Oke, sekarang diklik save. Sebelum klik save, saya perlu jelaskan lagi mungkin sekali ya. Ya, ini adalah inventaris ID yang akan diambil ruang nama dari tabel ruangan status dari tabel ruang, jenis nama dari tabel jenis, barang nama dari tabel barang keterangan dari tabel barang, inventaris kita ya dari tabel inventaris. Tabelnya adalah inventaris I, ruangan R, jenis J, barang B. Di mana inventaris barang ID harus sama dengan barang ID dan inventaris ruangan ID sama dengan ruangan ID, dan lagi syaratnya barang jenis ID sama dengan jenis ID. Oke, saya klik save ya. Baik, ini sudah berhasil. Saya perkecilkan dulu normal. Kemudian saya klik select ya untuk melihat hasilnya. Oke, seperti ini sudah tampil hasilnya ya. Jadi kelihatan semua, ruangan statusnya 0 di sini, jenis namanya dan yang lain-lainnya kelihatan ya. Baik. Oke, sesuai dengan yang kita inginkan di gambar untuk view inventaris ini ya. Jadi sudah bisa ditampilkan seperti ini. Lab digital tempatnya, barangnya berbeda, ada yang jenisnya trainer, ada yang jenisnya mebler, nama barangnya digital trainer dan meja praktikan. Kemudian jumlahnya juga kelihatan di sini semua. Baik, ini adalah cara pembuatan view ya. Cara pembuatan untuk view. Apabila terjadi kesalahan, Anda bisa klik alter table. Hanya saya perlu ingatkan di sini
perintah SQL yang kita buat tadi akan dirubah secara otomatis oleh adminer menjadi perintah SQL yang benar, yang sesungguhnya ya. Contoh, saya akan klik alter view seperti ini. Ini akan dibuat menjadi satu baris saja dan menggunakan alias ya. Jadi di sini akan digunakan perintah join ya, barang join jenis seperti itu, karena ini hanya dua, di mana where tadi syaratnya seperti ini, dia akan memberikan tanda petik-petik seperti ini ya. Ya baik, saya kembali dulu, tidak saya apa-apakan ini, saya ke view inventaris, saya alter view ya untuk melihat yang lebih banyak. Baik, seperti ini semua kumpulan. Pertama adalah panggilan-panggilan untuk field yang di sebelah sini, kemudian from ini tadi, inventaris I, join ruangan R, kemudian join dengan jenis lagi, kemudian setelah itu di join lagi dengan barang B dengan syarat seperti ini yang kita ketikkan tadi ya. Baik, jika ingin mengubah silakan ubah di sini. Saran saya adalah pengetikannya menggunakan cara kita yang pertama saja untuk lebih mudah dan lebih memahami. Yang kode seperti ini ya, kita akan bahas pada video-video selanjutnya untuk perintah-perintah SQL-nya. Yang saya sampaikan tadi untuk pembuatan view adalah cara yang paling mudah yang bisa kita lakukan. Baik, sampai dengan di sini kita sudah berhasil membuat dua buah view ya, dua buah view, yaitu view barang dan juga view inventaris. Nah, saya cukupkan untuk video ini. Di video selanjutnya kita akan coba mengeksplor lagi tentang fungsi-fungsi yang ada di dalam adminer ini ya. Misalnya untuk pencarian, pengurutan dan seterusnya, atau memilih apa saja yang akan dipanggil, ditampilkan. Demikian juga untuk penggunaan SQL command-nya yang ada di sini untuk menggunakan perintah-perintah SQL-nya. Baik, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita ketemu lagi pada video selanjutnya. Jangan lupa kunjungi website kami www.banghaji.com. Jangan lupa pula untuk subscribe ya di channel ini banghaji.com. Semoga nanti Anda bisa dan kami memberikan video-video lain yang bermanfaat untuk kita semua sebagai tambahan ilmu bagi kita. Sampai jumpa. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, selamat malam, selamat pagi, dan selamat siang.